Hai semua, ayo kita panen berbagai macam sayuran segar yang ada di kebun untuk kita masak dan langsung makan malam bersama keluarga. Nah, yang pertama dimulai dari panen sayur oyong atau gambas. Awalnya sayur oyong ini nggak dibikinin para-para begini, tapi aku terinspirasi dari salah satu tempat wisata. Jadi aku minta bapak buat bikinin yang begini. Dan ternyata benar-benar cantik juga ya. Menurut teman-teman gimana kreasi para-para sayur oyong buatan bapak? Nah, ini aku petik-petik semua sayur oyong yang udah lumayan besar juga, karena nanti aku bakalan masak tumis sayur oyong gitu. Jadi aku petikin yang banyak aja sekalian. Toh besok buahnya pasti bakalan melimpah ruah lagi. Oke, lanjut. Di kebun ini kami juga tanamin kacang panjang hijau. Ini sampai gerimis pun aku tetap lanjut panen kacang panjangnya, karena benar-benar asik banget sampai nggak peduli sama gerimis. Malah makin menambah kenikmatan panen sayuran segar hari ini. Nah, karena gerimisnya jadi makin deres gitu, jadi aku mau istirahat dulu sebentar di gazebo kita yang biasanya. Nggak lama gerimisnya udah mulai reda nih. Jadi mari kita lanjut panen buah timun lalap yang kami tanam di dekat para-para anggur impor. Terus ya, sepanjang dekat para-para ini semuanya tuh kami tanamin dengan timun lalap. Masya Allah, teman-teman bisa lihat sendiri deh. Kualitas dari timun ini luar biasa segar, sehat, menarik, dan cantik. Ini baru di satu titik aja udah sebanyak ini, nggak perlu pindah-pindah lagi. Tinggal aku petik-petikin aja semuanya. Terus ya, walaupun udah aku petikin sebanyak ini, besoknya pun udah pasti dan wajib banget ada lagi yang bisa dipanenin. Karena jenis timun ini perkembangannya cukup pesat dan nonstop berbuah terus-menerus sampai pohonnya mulai mati sendiri. Yakin nih teman-teman belum mau mencoba berkebun juga? Ayo buruan, kita sama-sama mulai segera berkebun. Minimal dimulai mencoba menanam di halaman rumah ya. Oke, lanjut. Di sini aku juga udah coba tanam bawang merah. Dan ini baru panen perdana juga, tapi mau aku abisin panen semuanya aja, karena mau aku ganti tanamin dengan sayuran yang lain. Terus ya, karena aku nanamnya banyak, jadi aku minta bantuan ibu, adek, sama sepupu aku juga buat bantuin panen bawang merah ini, biar lebih cepat pindah ke sayuran berikutnya. Terus mereka langsung cuci bersih semua bawang merah ini, biar nggak kotor abis kena tanah. Lanjut pindah ke bawang putih. Jenis daun dari bawang putih tuh emang sedikit berbeda dari bawang merah tadi. Kalau daun dari bawang putih ini lebih padat aja gitu, nggak berongga. Ini aku cabut nggak banyak, cukup buat yang mau dimasak aja. Next, karena mau masak tumis dan bikin sambal cocolan, jadi pastinya aku butuh tomat segar. Ini sambil metik aku nggak sadar sambil menghirup aroma khas buah tomat. Lagi-lagi aku petik secukupnya buat yang mau dimasak aja. Karena hasil panennya banyak banget dan lumayan berat, jadi ini aku minta bantuan sama adik dan sepupu aku buat ngangkatin ke gazebo. Sementara itu aku masih mau lanjut metik terong lalap ungu seperti biasanya. Ini adalah tanaman yang paling aku rekomendasikan buat dicoba ditanam di halaman rumah atau di kebun, karena menanam terong lalap itu anti ribet, bisa panen ribuan kali disebabkan karena umurnya cukup panjang dan minim perawatan. Nah, sebagai pembanding, aku juga selalu ada terong lalap yang warna hijau. Walaupun sama-sama terong lalap, tapi banyak banget perbedaannya dengan yang warna ungu tadi. Oh ya teman-teman, nggak cuma menanam berbagai jenis sayuran di kebun, di halaman rumah aku juga udah mulai tanam berbagai jenis sayuran lagi. Salah satunya ini ada selada hijau, dan kalau sayuran daun begini perawatannya tuh bener-bener gampang. Tinggal disemprotin aja Power Nutri yang spray daun, udah begitu doang, simple banget perawatannya. Nggak cuma buat sayuran daun, spray ini juga bisa loh diaplikasikan di tanaman bunga hias. Terus di sini aku juga udah mulai tanam berbagai jenis terong dan tomat, tapi masih dalam pertumbuhan masa vegetatif. Jadi kalau tanamannya masih pada kecil begini, biasanya aku kasih nutrisi dari serum daun. Caranya simple, cukup larutkan 1 tetes serum ke dalam 1 liter air dan tinggal diaduk, terus disiram aja ke semua tanaman yang masih kecil begini. Serum daun ini juga ampuh banget buat ngerendam benih yang akan ditanam biar lebih cepat bertunas.
Jadi semangat berkebun ya. Lanjut kita pindah ke tanaman cabai. Ini adalah tanaman yang wajib dan harus banget ada di kebun. Karena menurut aku, cabai ini merupakan kebutuhan pokok setiap hari di dapur. Terus ini aku petik-petik aja walaupun masih muda gitu. Karena belum pada mateng. Oke, udah cukup. Ini dia hasil panen sayuran segar hari ini. Dan langsung aku kupasin semua sayuran oyong yang tadi. Terus lanjut dipotong-potong kecil aja. Untuk bumbunya aku pakai cabai muda yang banyak banget karena kalau masih muda tuh nggak ada rasa pedesnya. Lanjut kasih garam, kasih micin sama terasi. Terus tumbuk bawang putihnya aja, daunnya nggak aku ulek. Kalau bawang merahnya aku cuma ulek tipis-tipis, nggak perlu halus-halus banget. Lanjut langsung aku masukin semua bumbu di minyak panas. Kalau udah, lanjut iriskan tomat segar yang udah kita petik tadi. Setelah agak letoy, baru aku kasih 1 bungkus penyedap sama saus tiram. Terakhir aku masukin semua oyong yang udah dipotong dan udah dicuci bersih pastinya. Sambil aku masak sayur oyong, ibu aku mau bikinin sambal tomat mentah buat nyocol timun sama terong lalap segar yang udah kita petik tadi. Dan ini dia lauk makan malam ala kadarnya hasil panen di kebun hari ini. Habis itu aku dan sekeluarga langsung menikmati makan malam bersama di gazebo kebun anggur seperti biasanya. Lauknya benar-benar sederhana banget, tapi kalau dinikmati bareng keluarga begini, entah kenapa ya rasanya luar biasa nikmat. Sampai bapak aku nambah-nambah terus nih sayur oyongnya, nggak sia-sia aku masak banyak. Nikmat Tuhan manakah yang aku dustakan? Terima kasih ya Rob, dan terima kasih juga ya buat yang udah nonton sampai akhir. See you on my next video, bye!